Harford County, Maryland, and I am a United States Marine. Mengapa di negara maju seperti Amerika Serikat jarang sekali terdengar atau terlihat bentrokan antara polisi dan tentara seperti yang sering terjadi di Indonesia? Di video kali ini kita akan membahas kenapa jarang terjadi bentrokan polisi dan tentara di Amerika Serikat dan apa alasannya. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, polisi dan militer adalah dua instansi yang berbeda. Mindset orang-orang di negara maju tidak ada yang memandang polisi dan tentara itu bersaing apalagi mengadu domba. Begitu juga personelnya. Tentara nggak bakalan merasa tersaingi dengan polisi karena itu jadinya seperti koki merasa tersaingi dengan musisi. Di Indonesia, tentara dan polisi terlalu lama digabung sebagai ABRI dan seringkali mereka jadi alat penguasa yang disalahgunakan. Ini menyebabkan waktu pemisahan tentara dan polisi, rasa bersaing itu makin memuncak. Di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, supremasi sipil sangatlah kuat. Tentara dan polisi berada di bawah kendali pemerintahan sipil, jadinya tidak ada tentara maupun polisi yang merasa hebat karena sadar bahwa mereka hanyalah warga sipil yang diberi tanggung jawab oleh negara. Di negara maju, tiap angkatan militer tidak merasa lebih unggul dari angkatan yang lain. Inggris misalnya, British Army, Royal Navy, Royal Air Force, semua tahu fungsi masing-masing. Misalnya ada solidaritas kesatuan, itu tidak merendahkan angkatan lain atau merasa angkatan dia lebih unggul daripada yang lain. Di sana tentara bisa ditangkap oleh kepolisian sipil apalagi melakukan pelanggaran di luar markas militer tanpa harus memanggil polisi militer terlebih dahulu. Apabila ada anggotanya, baik tentara maupun polisi, yang berkelahi karena masalah pribadi seperti rebutan perawat atau bidan, mereka tidak akan membawa dan melibatkan rekannya dengan dalih jiwa korsa untuk saling menyerbu markas ataupun kantor masing-masing. Di Indonesia, TNI AD khususnya terlalu lama di zaman Orde Baru memiliki posisi sebagai warga negara elit. Mereka merasa yang paling unggul dibanding AL, AU, dan polisi. Di Indonesia, polisi sipil tidak berani menangkap anggota tentara yang melanggar aturan dan melakukan perkelahian di wilayah sipil, karena polisinya bakal takut duluan dan harus melapor ke polisi militer. Hal ini berbeda seperti yang ada di negara maju. Di Inggris misalnya, anggota militer bisa diinvestigasi oleh polisi sipil. Contohnya waktu pasukan khusus Inggris SAS membebaskan duta besar Iran yang disandera teroris pada tahun 1980, semua jalannya pertempuran diaudit oleh polisi sipil untuk dicari apakah ada tindak kriminal yang dilakukan oleh SAS selama operasi yang berlangsung hanya beberapa menit itu. Di negara maju hukum berkuasa penuh. Semua anggota tentara maupun polisi tahu dan meresapi bahwa tindak tanduk mereka harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan apabila melanggar aturan. Bahkan sebatas menonjok seorang warga sipil di bar, lari dari kejaran polisi lalu lintas, berkelahi dengan polisi ataupun warga sipil karena rebutan perawat atau bidan, seorang tentara berdiri sama tinggi dengan warga sipil di pengadilan. Dan hukum ini jelas ditegakkan. Tidak ada polisi yang takut dengan tentara dan tidak ada warga sipil yang memandang tentara dengan gentar seperti orang Indonesia. Problem di Indonesia dengan sikap seperti itu yang sudah berakar di masyarakat, tentara merasa they can get away with anything. Meskipun tidak semua anggota tentara ataupun polisi merasa seperti itu, namun masih banyak oknum yang merasa harus dihormati walaupun perbuatannya melanggar hukum. Dari berantem di karaoke, melanggar peraturan lalu lintas, menyerbu markas polisi buat tawuran, bahkan sampai menyerbu lapas buat vendetta terhadap pembunuh teman sekesatuan. Di US waktu ada Green Beret yang tewas berantem, dikeroyokin Navy SEALs. Namun tidak ada segrup Green Beret dari pihak korban nyerbu ke markas SEALs buat balas dendam. Green Beret akan menyerahkan kasus itu ke polisi sipil maupun polisi militer, dan anggota SEALs yang terlibat diseret ke pengadilan militer. Mereka dipecat dan dipenjara. Dan anggota Green Beret tahu bahwa memang mereka menjalani semua hukuman itu. Bahkan seorang anggota dari Navy SEALs yang berkendara dalam keadaan setengah mabuk langsung ditangkap oleh Polantas.
Hal lain yang membuat polisi dan tentara di US tidak pernah bentrok antar kesatuan adalah karena banyak anggota kepolisian di sana merupakan seorang veteran atau pensiunan militer yang melanjutkan karier di kepolisian. Ada banyak program transisi veteran yang didesain buat bantu mantan militer masuk ke profesi sipil, termasuk jadi polisi. Plus mereka juga punya semacam kultur penghormatan tinggi ke veteran. Di Indonesia hal ini dilarang tegas karena ada pasal 28 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang melarang anggota tentara aktif berpindah ke profesi sipil, termasuk menjadi anggota polisi. Di Amerika, pemisahan militer dan kepolisian lebih longgar. Mereka nggak punya sejarah militerisme kuat yang mengontrol kehidupan sipil seperti kita dulu di bawah Orde Baru. Jadi transisi dari militer ke polisi dianggap alami. Sementara di Indonesia, sejarah kelam soal militerisme dan trauma masa lalu bikin kita lebih hati-hati dalam membiarkan TNI masuk ke dunia sipil, termasuk kepolisian. Baik warga sipil, tentara, polisi, dan pejabat wajib mentaati aturan yang berlaku di dalam negara dan mengambil contoh negara maju agar kedepannya tidak ada lagi bentrokan antara polisi dan tentara. Karena TNI dan Polri menjadi pengaman negara, baik di dalam maupun di luar. Disclaimer, video ini tidak bermaksud untuk menjelekan atau mengadu domba instansi manapun, melainkan memberikan contoh betapa tertib dan damainya kepolisian dan tentara di negara-negara maju yang harus dicontohi. Narasi dan naskah dari video ini diambil dari beberapa penulis di Quora, seperti Mas Rufus Panjaitan dan penulis lainnya. Itulah sedikit pembahasan mengapa tidak ada bentrokan polisi dan tentara di negara maju. Jangan lupa like and subscribe agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Saya undur diri, salam Ami Rifle.